Obesitas itu bukan cuma soal penampilan aja, tapi juga soal kesehatan. Kok bisa? Apa hubungannya? Sini aku jelasin. Orang-orang yang obesitas tidak menyadari bahwa tubuhnya sudah masuk kategori obesitas dan menganggapnya biasa aja. Menurut WHO tahun 2024, lebih dari 1 miliar orang di dunia mengalami obesitas. Dan di Indonesia, angkanya terus naik. Lebih dari 20% orang dewasa sudah obesitas. Bahkan banyak yang masih muda. Tapi kenapa bisa separah itu ya? Obesitas itu bukan cuma karena kebanyakan makan. Obesitas juga berhubungan dengan gen atau keturunan dan juga gangguan hormon. Gen atau keturunan berperan dalam regulasi berat badan dalam tubuh, seperti rasa lapar dan kenyang, kecepatan metabolisme, distribusi lemak tubuh, kecenderungan menyimpan lemak. Jika seseorang memiliki mutasi atau varian genetik tertentu, maka ia bisa lebih mudah mengalami kenaikan berat badan meskipun makan dalam jumlah yang sama dengan orang lain. Penelitian telah mengidentifikasi lebih dari 300 gen dan varian yang terkait dengan resiko obesitas. Beberapa dari varian gen tersebut adalah gen FTO dan gen MC4R. Orang dengan varian tertentu dari gen FTO memiliki resiko lebih tinggi mengalami obesitas. Gen ini juga mempengaruhi nafsu makan dan kecenderungan makan yang berlebih. Sedangkan gen MC4R, gen ini terlibat dalam pengaturan rasa lapar dan kenyang. Mutasi gen ini menyebabkan hiperfagia atau makan yang berlebih sejak kecil. Beberapa hormon yang paling sering terlibat dalam pengaturan berat badan dan nafsu makan adalah hormon leptin, grelin, insulin, kortisol, dan hormon tiroid. Hormon leptin atau hormon kenyang yang dihasilkan oleh sel lemak atau adiposit secara normal berperan mengirim sinyal ke otak atau hipotalamus bahwa tubuh sudah cukup makan. Sedangkan pada orang obesitas, kadar leptinnya tinggi, tapi otak tidak merespon dengan baik. Hal ini disebut dengan leptin resisten. Akibatnya, meskipun cukup makan, otak tetap berpikir masih lapar sehingga memicu keinginan makan terus. Hormon grelin. Hormon grelin atau hormon lapar yang dihasilkan oleh organ lambung secara normal berperan meningkatkan nafsu makan dan sinyal lapar ke otak. Sedangkan pada obesitas, respon terhadap grelin bisa terganggu. Setelah makan, kadar grelin harusnya turun. Tapi pada sebagian penderita obesitas, grelin tidak turun secara normal, sehingga rasa lapar tetap muncul meski sudah makan. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas secara normal berperan mengatur kadar gula darah dan menyimpan kelebihan energi menjadi lemak. Pada kondisi obesitas, kelebihan asupan kalori menyebabkan insulin terus tinggi. Sel-sel jadi resisten terhadap insulin sehingga gula tidak masuk ke sel dengan baik. Pankreas tetap memproduksi insulin, terjadilah lonjakan insulin. Insulin yang menumpuk akan menurunkan aktivitas hormon lipase, hormon yang berfungsi memecah lemak, sehingga lemak lebih sulit dipecah saat kadar insulin tinggi. Kortisol atau hormon stres yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal secara normal berperan meningkatkan glukosa darah saat stres dan mengatur metabolisme tubuh. Sedangkan pada obesitas, stres kronis menyebabkan kadar kortisol tinggi, sehingga meningkatkan nafsu makan terutama pada makanan tinggi gula dan lemak, yang mengakibatkan peningkatan lemak visceral atau lemak di perut, resistensi insulin, dan peradangan. Hormon tiroid. Hormon tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid secara normal berperan mengatur metabolisme basal. Pada kondisi obesitas, produksi hormon tiroid rendah atau disebut dengan hipotiroid, yang menyebabkan metabolisme lambat, pembakaran kalori lebih sedikit sehingga berat badan mudah naik. Obesitas itu kompleks, tapi bukan tanpa solusi. Nggak harus langsung ekstrim, yang penting konsisten. Ada 4 solusi simple tapi powerful. Yang pertama, ubah pola makan secara bertahap. Ganti minuman manis dengan air putih, tambah porsi sayur di setiap makan, hindari ngemil di depan TV. Bergerak setiap hari, nggak harus nge-gym kok. Mulai dari jalan setelah makan siang atau sore, simple banget kan? Tidur cukup, stres turun, hormon stabil. Makanya, usahain tidur minimal 7 jam.
Dan jangan bawa stres sampai ke tempat tidur. Cek kondisi medismu kalau perlu. Kalau kamu udah usaha, tapi berat badan tetap naik terus, bisa jadi ada gangguan hormon kayak tiroid, insulin, atau leptin. Jangan ragu cek ke dokter ya. Kamu nggak harus langsung kurus kok. Yang penting mulai aja dulu. Coba terapkan satu solusi aja dulu dalam minggu ini.